Ya, mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah PPLBO yang sempat 2 kali tertunda. Yang pertama kita harusnya bahas use case, tapi pertemuan 6 ada kuliah umum game. Terus kebetulan saya saya panitia, jadi nggak bisa ini ya double gitu. Ribet. Terus kemarin kita mau ganti ya, tapi saya kurang enak badan, jadi batal lagi itu hari Sabtu. Nah nanti insya Allah nanti kita ganti itu hari Sabtu ini ya, kita ganti hari Sabtu ini. Nah jadi harusnya kan materi use case selesai. Harusnya hari ini masuk ke dalam minggu ke-8. Minggu 8 itu harusnya UTS. Jadi UTS-nya nanti kita mundurin aja. Jadi hari ini saya masih bahas tetap tentang use case dulu. Gitu. Saya bahas tentang use case, kemudian nanti ada tugas gitu ya. Terus nanti hari Sabtu baru kita UTS. Gitu. Ya, baru hari Sabtunya kita UTS. Hari Sabtu ini nanti insya Allah akan masuk UTS-nya hari Sabtu ini sesuai dengan perjanjian kemarin jam 8 pagi ya kemarin ya jam 8:30-9 lah ya, takutnya nanti ada yang molor-molor gitu, jadi kurang lebih jam 8 sampai setengah 9 kita akan mulai UTS-nya. Nah nanti untuk minggu depan baru kita mulai masuk beneran ke skenario gitu, jadi kita agak ubah-ubah sedikit lah waktunya ya, jadwalnya. Oke, jadi diingatkan nanti untuk hari Sabtu ya, insya Allah kita akan melaksanakan UTS nanti hari Sabtu nanti. Dan jadi hari ini kita tetap akan membahas use case terlebih dahulu ya. Oke, baik. Kalau begitu mungkin langsung aja ya. Saya juga masih kurang fit, nggak masih agak-agak kurang enak gitu badannya. Jadi mungkin langsung aja saya akan kasih video pembelajaran tentang use case-nya. Silakan ditonton dulu, nanti setelah itu baru nanti akan saya jelaskan kembali secara singkat tentang use case-nya. Seperti itu. Saya buka dulu videonya. Tentang use case, mana use case? Ada yang hilang. Oke, ini use case-nya. Ya, hati-hati suara di awal itu agak kencang, mungkin saya lompatin aja kali ya. Nah, saya lompat ke sini. Iya, suaranya agak kencang di awal. Saya skip aja langsung, itu hanya pendahuluan juga sih. Saya langsung ke sini aja ya. Silakan ditonton terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali memberikan video pembelajaran ya. Ini mengenai video yang kedua, masih dalam materi APPLBO, mata kuliah APPLBO. Ini adalah lanjutan dari video yang kedua, dan video pertama kemarin kita sudah membahas mengenai analisis ya, analisis kebutuhan, bagaimana cara menggali kebutuhan dari sudah ada studi kasusnya juga. Kemudian hari ini untuk video pelajaran kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana desainnya. Nah, jadi kemarin sudah dijelaskan juga bahwa ketika stakeholder mau membuat sebuah software, dia akan menemui si analisis. Nah, dalam step kali ini analisisnya sudah ditemui ya, sudah selesai ditemui dan sudah dirincikan daftar-daftar kebutuhan. Maka yang dilakukan selanjutnya adalah membuat desain. Ya, membuat desain dari apa yang sudah dianalisis oleh tim analis. Ya, jadi dibuat desain di sini. Nah, jadi apa sih desain itu? Mengubah konsep-konsep, mengubah model konseptual yang dihasilkan dalam
Analisis berorientasi objek memperhitungkan kendala dan setiap kendala fungsional, teknologi, kendala waktu, dan lain-lain biasanya disajikan dalam seperangkat penggunaan kasus satu atau lebih UML, diagram kelas, dan sejumlah diagram interaksi. Jadi memang di sini untuk model atau desain ini mengubah konseptual apa yang sudah dipoin-poinkan oleh si analisis menjadi desain, ya, menjadi sebuah arsitektur. Nah, kalau kita misalnya di dalam OOD atau Object Oriented Design, kita menggunakan satu atau lebih diagram UML dan beberapa diagram interaksi lainnya. Nah, berarti inti dari proses atau tahapan desain di sini adalah kita membuat desain, ya, membuat diagram-diagram gitu. Nah, sebelum kita bagaimana sih membuat diagram apa yang akan dihasilkan, saya sedikit mereview dulu ya, mereview UML. Jadi karena object oriented design, maka kita akan membuat desain, ya, membuat desainnya dalam bentuk object oriented, yaitu dalam UML diagram UML. Jadi di sini ada beberapa diagram yang ada pada UML. UML itu adalah Unified Modeling Language, ya. Dia itu adalah sebuah bahasa diagram yang memang diperuntukkan untuk pemrograman yang berorientasi objek. Jadi kalau dia berorientasi objek, diagramnya pasti UML. Tapi kalau bukan objek, bisa saja menggunakan DFD, ARD. Tapi karena di sini lagi-lagi objek, maka kita menggunakan dia UML. Jadi ada beberapa view atau sudut pandang untuk membuat diagram UML. Yang pertama ada use case view, ada structural view, dilihat dari struktur objek dan kelasnya. Kemudian implementation view, bagaimana melihat dari sudut pandang implementasi. Behavior itu bagaimana melihat hubungan antara satu objek dengan objek lain. Environment itu secara lingkungan, dilihat dari sisi lingkungan. Jadi kalau dilihat dari sisi use case, dia gambarkan menjadi use case diagram. Kemudian kalau dari sisi structural view itu digambarkan dalam kelas diagram, objek diagram, composite diagram, atau package diagram. Dia berupa struktur dari setiap kelasnya dan objeknya. Kalau implementation view dilihat dari implementasinya, ya, komponen diagram, komposit, struktur diagram. Kemudian kalau behavior ini hubungan antara satu objek dengan objek lain atau hubungan antar kelas, itu biasanya digambarkan dalam sequence diagram, communication diagram, state diagram, activity diagram, interaction overview diagram, dan timing diagram. Kalau dari sisi environment, dilihat dari sisi lingkungan, itu dengan deployment diagram. Tapi yang akan kita bahas di sini tidak semua diagram, ya, yang akan dibahas, yaitu hanya use case view, yaitu use case diagram, karena ini yang paling sering muncul use case diagram. Kemudian dilihat dari structural view itu adalah kelas diagramnya. Kemudian yang sedikit agak banyak itu adalah behavior view. Di sini ada sequence diagram sama activity diagram. Jadi tidak semua diagram akan kita bahas pada perkuliahan APPLBO ini. Nah, di sini ini yang saya sebutkan tadi, ada diagram UML, nanti ada use case, kemudian ada skenario dari setiap use case-nya. Kemudian nanti ada activity diagram. Activity diagram ini sebenarnya sama seperti skenario use case. Jadi kalau skenario itu dalam bentuk deskripsi, kalau di activity ini dalam bentuk gambar, bukan gambar sih, ya, diagram. Kalau di skenario ini masih dalam bentuk, masih ada deskripsinya. Tapi antara skenario sama activity itu nanti hasilnya harus sama, ya, atau saling, ya, terkait lah. Kemudian sequence diagram ini menggambarkan untuk behavioralnya, ya, menggambarkan bagaimana hubungan atau keterkaitan antara satu objek dengan objek yang lain, hubungan antara kelas itu nanti manggil metode yang mana, gitu, yang digunakan untuk setiap prosesnya.
Kemudian yang terakhir itu nanti ada kita membuat kelas diagram. Kelas diagram ini yang menggambarkan struktural view-nya, yang dilihat dari struktural view dari setiap kelas yang kita buat. Jadi ada berapa kelas, nanti kita buat bagaimana struktural view dari setiap kelas itu digambarkan dalam kelas diagram. Jadi hanya secara umum sih hanya 4 ya, hanya 4 diagram yang akan kita buat. Oke, mungkin pertama kita langsung aja masuk ke dalam use case diagram. Jadi saya merunutnya dari kasus yang sudah kita kembangkan pada aplikasi kemarin ya, pada analisis kemarin. Nah, di sini sudah saya kopikan kembali functional requirement-nya ya, functional requirement dari studi kasus yang kemarin yang sistem informasi akademik. Di sini sudah ada 3 ya, kita menunut kemarin ada 3, yaitu registrasi, kemudian membaca, menulis data yang telah dilengkapi oleh calon mahasiswa, dan menampilkan status kelulusan. Nah, sekarang bagaimana sih membuat use case view? Use case view-nya menjadi seperti ini, atau use case diagramnya menjadi seperti ini. Kok bisa seperti ini? Nah, sekarang saya jelaskan dulu secara umum ya, gambar-gambar ini gambar apa gitu. Nah, jadi di sini yang pertama kita buat di sini ada boundary, ada kotak di sini. Ini adalah boundary. Boundary ini adalah sebagai batasan. Batasan apa yang ada di dalam sistem yang mau kita buat. Jadi di dalam boundary ini nanti kita akan menuliskan use case atau yang bisa dikerjakan di dalam sistemnya. Di dalam boundary ini jangan lupa tuliskan nama sistemnya. Misalnya di sini tuliskan sistem SIG akad. Oh, berarti ini adalah sistem informasi akademik yang namanya SIG akad. Jangan lupa, karena ini adalah boundary dari sistem. Kalau misalnya diletakkan di luar sini, berarti itu adalah luaran dari sistem yang akan terhubung dengan sistem. Jadi yang mau kita buat di dalam, yang akan kita buat itu adalah yang di dalam boundary ini saja. Jangan lupa boundary-nya, karena ini adalah batasan. Batasan apa yang akan kita kerjakan. Itu ya. Oke, nah sekarang di sini ada 2 aktor. Ini maksud orang ini adalah aktor yang terlibat. Ya, aktornya jangan diganti-ganti ya. Orangnya, bentuk orangnya itu jangan diganti-ganti. Mau misalnya nanti gambar kalian ditaruh di sini, jangan ya. Karena ini adalah sudah menjadi ketentuan ya, sudah menjadi ketentuan kalau orangnya buat seperti ini aja, nggak usah gambar kalian gitu. Nah, jadi di sini aktor yang akan terlibat ke dalam sistemnya. Siapa saja aktor? Misalnya kalau kemarin tadi di video yang pertama itu ada aktornya, yaitu adalah calon mahasiswa ya, calon mahasiswa. Kemudian mungkin ada admin, karena admin yang akan mengupdate status ya, status mahasiswanya. Jadi ada 2 aktor yang akan terlibat. Kemudian lingkaran-lingkaran ini apa ya, bukan lingkaran sih, elips ya. Elips ini apa? Elips ini adalah use case-nya. Jadi yang satu elips ini adalah satu use case, satu elips ini adalah satu use case, ini adalah satu use case, ini satu use case gitu ya, ini satu use case. Begitu. Jadi ini adalah use case-nya. Jadi sekarang saya jelaskan bagaimana kita bisa menuliskan login, registrasi, cek lulusan, update mahasiswa, isi data calon. Kita ambil dari atau kita runut dari use case-nya, dari functional requirement-nya. Kita baca kembali. Sistem mampu membaca dan menulis data registrasi. Oh, berarti ada registrasi ya, ada registrasi atau pendaftaran. Kita buat satu use case, itu merupakan sebuah proses pendaftaran. Ya, proses pendaftaran. Kemudian kita baca lagi, nanti akan disimpan di database, memberikan password kembali sehingga ini loginnya lupa saya kasih ini ya, kasih warna ya. Oke, saya highlight aja. Nah, di sini ada bisa melakukan login. Bisa melakukan login. Berarti login ini adalah sebuah proses juga kan. Proses login itu adalah masukkan username password, kemudian kalau benar dia akan masuk kemana gitu ya. Nah, itu berarti ada sebuah proses login. Oh, berarti kita tambahkan satu use case, yaitu adalah use case login. Kemudian kita lanjutkan dengan ini dulu use case yang skenario fungsional yang kedua. Data yang dilengkapi, menuliskan data yang dilengkapi oleh calon mahasiswa. Berarti dia melengkapi data, isi data calon mahasiswa. Jadinya ke sini. Jadi yang ini tadi ya, kalau saya boleh coret-coret sedikit
sebentar. Di sini registrasi itu akan menjadi sini, itu ya. Kemudian login akan menjadi ke sini. Kemudian dilengkapi oleh calon mahasiswa, data ini akan ke sini ya, menjadi sebuah proses melengkapi data. Kemudian disimpan, nanti berarti proses untuk melengkapi data ini akan ada penyimpanan gitu. Kemudian nanti sudah disimpan ya, terus menampilkan status kelulusan. Berarti status kelulusan, cek status kelulusan kan, melihat calon status kelulusan itu menjadi di sini. Begitu. Jadi setiap kata-kata yang ada di dalam functional requirement yang menjadi sebuah proses, dia akan masuk ke dalam use case-nya. Sekarang ini oke, sudah ya. Tapi kita bisa berpikir bahwa kalau mau ngecek status kelulusan ada yang update kan? Nah, ada yang update, berarti itu adalah admin. Boleh dibuat seperti itu. Oke. Nah, sekarang saya hapus dulu, jangan bingung. Jadi setiap membuat use case-nya itu berdasarkan fungsionalnya, ya, berdasarkan functional requirement yang ada di sini. Nah, sekarang garis-garis ini apa? Garis-garis ini adalah yang bisa, kalau dari aktor ya, saya lihat dari aktor dulu. Aktor ini apa yang bisa dilakukan oleh aktor? Dia adalah bisa login, ya. Dia bisa login. Dia kalau sudah login, sudah berhasil login, baru bisa melakukan registrasi, misalnya kayak gitu. Kalau dia sudah login, dia bisa mengisi data calon mahasiswa, juga bisa mengecek kelulusan. Ya, kalau dia login. Tapi sebelum login, dia harus apa? Dia harus registrasi. Makanya kalian lihat di sini ada include. Berarti login ini tidak bisa berjalan kalau belum registrasi. Itu artinya include. Ya, login tidak bisa jalan kalau belum ada registrasi. Itu makanya dituliskan include, hanya ke registrasi. Kemudian maksud extend, ini sini ada extend ya. Login, kalau dia login berhasil, dia bisa melakukan isi data calon mahasiswa dan juga bisa cek kelulusan. Jadi kalau dia sudah berhasil login, baru bisa lakukan ini. Itu namanya extend. Ya, jadi menu yang sudah bisa dipilih kalau loginnya berhasil. Sedangkan cek kelulusan, dia bisa mengecek kelulusan kalau adminnya sudah ngupdate status mahasiswa, sama seperti kayak registrasi tadi, ya. Dia bisa login kalau sudah registrasi. Ini juga cek kelulusan, dia bisa ngecek kelulusan kalau sudah diupdate status mahasiswanya oleh si admin, begitu. Jadi cara bacanya kayak gitu, ada include, ada extend. Jadi yang ini, kalau garis yang lurus ini menandakan aktor itu bisa mengerjakan apa ya ke dalam sistem. Kemudian ini juga sama. Nah, sekarang tinggal hubungan antara use case-nya. Ini hubungan use case-nya saling terhubung. Ya, login dia harus registrasi dulu kalau baru bisa login. Kalau sudah bisa login, dia baru bisa ngisi data calon mahasiswa, baru bisa juga cek kelulusan. Dia juga baru bisa cek kelulusan kalau datanya sudah diupdate oleh statusnya sudah diupdate oleh si admin, begitu. Jadi hubungannya. Jadi tahap pertama untuk membuat use case adalah boundary-nya dulu, ya, boundary-nya, kemudian nama sistemnya, kemudian aktor yang terlibatnya siapa saja, ya, kemudian kalian baca dari functional requirement, proses apa saja yang terjadi, letakkan di dalam sini, letakkan dulu, nggak usah digaris-garis dulu. Nanti kalau sudah selesai ditulis, misalnya registrasi, login, isi data calon mahasiswa dan lain, baru kalian hubungkan.
Oh, si calon mahasiswa bisa melakukan login. Kemudian baca lagi. Login ini sudah bisa dilakukan kalau ada registrasi. Oh, berarti input registrasi. Kemudian kalau sudah bisa login, dia baru bisa menulis atau melengkapi data. Oh, berarti extend. Kemudian baru bisa menampilkan status kelulusan. Oh, cek kelulusan. Begitu. Ya. Ini adalah contoh dari studi kasusnya. Nah, jadi use case diagram itu sebenarnya adalah menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan. Jadi use case diagram itu diambil dari kebutuhan fungsionalnya ya. Yang diharapkan dari sebuah sistem ditekankan dengan apa yang diperbuat oleh sistem, bukan bagaimana. Jadi sistem itu bisa melakukan apa. Nanti bagaimananya itu, bagaimana sistem melakukan proses login itu akan dijelaskan di skenario-nya. Jadi ini hanya per apanya dulu, proses apanya dulu. Nah, sebuah use case merepresentasikan sebuah interaksi antara aktor dengan sistem. Ya, use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor dengan use case atau kasus yang disesuaikan dengan langkah-langkah skenario. Nanti bagaimananya ini akan ke skenario. Ya, apanya ini akan menjadi use case. Jadi ini ada elemen-elemen yang digunakan dalam use case, tadi sudah saya jelaskan ya. Mungkin ini adalah use case-nya. Kalau sintaknya, kemudian kalau aktornya seperti ini, kalau boundary-nya ya menjadi batasan ya, menjadi batasan. Kemudian di sini ada asosiasi. Asosiasi hubungan kalau dari aktor ke use case hubungannya biasa ya, itu menggunakan komunikasi antar satu dengan yang lain, itu adalah garis seperti ini aja. Nanti kalau ada generalisasi atau pemecahan dari use case-nya atau generalisasi dari aktornya itu menggunakan tandanya seperti ini. Kebetulan kalau tadi nggak ada. Nah, jadi misalnya kalau saya contohkan generalisasi, misalnya nih ada apa ya? Kalau saya contohkan di sini aja, ada misalkan calon mahasiswa, ada mahasiswa. Dua-duanya kan termasuk dalam mahasiswa. Calon mahasiswa, saya buat CM gitu. Bentar. Oh, sorry. Saya buat calon mahasiswa ya. Ada juga mahasiswanya. Nah, jadi antara calon mahasiswa sama mahasiswa ini sebenarnya adalah runutan dari mahasiswa lama gitu ya, mahasiswa lama. Nah, sebenarnya calon mahasiswa sama mahasiswa lama itu adalah turunan dari mahasiswa MHS. Nah, ini boleh dibuat generalisasi ya, tapi karena kita tadi hanya membahasnya calon mahasiswa, berarti kita tidak membahas mahasiswa lama ya. Jadi makanya di aktornya itu tidak dibuat di generalisasi seperti itu. Oke, nah ini adalah extend ya. Extend yang sudah saya jelaskan tadi, bisa memilih pemilihan. Oh, sorry, include-nya mungkin. Ya, jadi sebenarnya ada include ya, satu lagi tadi. Nah, jadi oke, mungkin untuk penjelasan tentang use case-nya saya cukupkan. Baik, itu penjelasan tentang use case. Sekarang saya jelaskan ulang ya secara singkat tentang use case-nya. Sebentar. Buka dulu ininya. UML use case. Kok menghilang ya? Sebentar. Saya tuliskan di sini aja. Ya. Oke, jadi ini tentang yang awal-awal tentang diagram UML. Saya langsung aja masuk ke dalam use case-nya. Sekarang di sini dicontohkan berdasarkan fungsional. Jadi di awal kemarin sudah saya sebutkan juga bahwa ketika kita menyebutkan atau kita menuliskan fungsional itu bukan hanya udah fungsional sudah saya disebutkan sudah selesai gitu, nggak ada urusan lagi ya. Tapi di sini memang masih ada kelanjutan. Untuk membuat use case kita butuh yang namanya kebutuhan fungsional yang sudah kita definisikan pada saat awal di tahapan analisis. Nah, di tahapan analisis sudah dibuat
kebutuhan fungsional sudah disebutkan seperti ini berdasarkan contoh yang kemarin juga. Yang mana fungsionalnya ada 3, ada nomornya dan juga ada deskripsinya. Oleh karena itu, makanya di kebutuhan fungsionalnya harus lengkap. Ya, karena untuk mempermudah kita juga sih ketika kita membuat use case di sini. Nah, yang perlu saya tekankan ya, yang perlu ditekankan pada saat membuat use case, sebelum kita membuat isi use case ini dulu ya, sebelum kita bikin isi use case ini dulu. Yang pertama, untuk membuat use case jangan lupa ini boundary. Boundary ini kayaknya kecil banget sih gitu. Ya cuman sekedar boundary, tapi ini punya makna. Boundary ini punya makna, dan itu yang sering sekali terjadi kesalahan pada saat mahasiswa membuat TA. Kadang boundary-nya nggak ada. Ya, kadang boundary-nya nggak ada. Boundary ini adalah sebagai pembatas. Sebagai pembatas, bagian mana yang akan kita develop dan bagian mana yang tidak akan kita develop. Misalnya, kita ada sistem, ini mahasiswa ya, mahasiswa. Jadi misalkan mahasiswa itu kalau sudah bayaran, dia baru bisa melakukan registrasi, misalnya seperti itu. Nah, itu kan ada sistem pengecekan ke bank. Yang kita buat di sistem kita hanya pengecekannya aja, bukan sistem bank. Sistem banknya jangan ditaruh di dalam boundary ini, tapi taruh di luar sebagai aktor. Ya, dia jadikan dia sebagai aktor. Sebagai aktor luar. Sedangkan yang kita buat di dalam sini adalah hanya pengecekannya saja. Gitu, pengecekannya aja. Tapi kalau sistem banknya jangan ditaruh di dalam boundary. Kalau kalian menaruhnya di dalam boundary, berarti kalian juga akan membuat sistem bank itu sendiri. Gitu. Padahal kan kita hanya ngambil data. Mungkin ngambil API atau ngambil apa, nggak tahu. Nah, pokoknya ya sistem bank, kita nggak akan nge-develop sistem bank. Yang kita develop hanya kita ngambil API-nya aja. Atau misalnya ngambil ngeceknya aja, udah gitu. Nah, jangan diletakkan boundary sistem banknya itu di dalam boundary ini. Letakkan di luar. Itulah gunanya boundary sebagai pembatas. Jadi dia tahu yang mana yang akan kita develop, yang mana yang tidak akan kita develop. Ya, nah kadang-kala itu tadi develop nggak ada batasan, kayak cuman kotak doang sih, apa sih bedanya? Nah, tapi ini bermakna. Kalau nggak ada kotak ini berarti ya nggak tahu yang mana yang kalian develop. Kita nggak tahu. Yang mana sih yang pembatasnya? Ya nggak tahu. Nah itu harus diberi boundary, ya. Karena dia yang akan membatasi bagian mana yang akan kita kerjakan, yang mana yang bukan, yang tidak akan kita kerjakan, intinya begitu. Kemudian yang kedua adalah nama dari use case-nya atau nama dari sistemnya. Ya. Kadang-kala itu nggak ditulis nama, Jadi ketika use case ini kita lepas atau tidak ada deskripsinya, kalian pakai aja use case ini, orang nggak tahu. Orang bingung, ini use case untuk apa sih? Isi data calon mahasiswa. Ini untuk isi data calon mahasiswa untuk apa? Gitu. Apakah di sistem yang mana? Sistem informasi. Oke, informasi. Sistem informasi siapa? Akademik siapa ini yang akan dipakai? Gitu. Nah, jadi kita harus sebutkan atau tuliskan nama sistem informasinya atau sistem nama sistemnya lah yang mau kita buat, dituliskan. Berarti sistem informasi SIKAKAD ini akan mendevelop ini, gitu. Intinya seperti itu. Itu yang sering sekali kayaknya cuman sepele tapi bermakna, ada maksud, ya, ada maksud. Itu pertama. Kedua ya. Terus ya, sekarang itu sudah. Jadi ketika kalian membuat use case, kalian udah bikin dulu boundary-nya, terus tuliskan nama sistemnya apa. Sudah dapat. Kemudian langkah selanjutnya untuk membuat use case yang gampang, kita harus tahu dulu aktornya, biar gampang. Ya, aktor yang akan terlibatnya siapa? Caranya gimana? Baca dari fungsionalnya.
Kita baca, sistem mampu membaca menulis data atau pendaftaran calon mahasiswa. Ya, calon mahasiswa. Oke, calon mahasiswa. Objeknya adalah calon mahasiswa. Misalnya nama lengkap, oke, tersebut dalam data sistem dan akan memberikan password kepada calon mahasiswa lagi ya, oke. Sistem mampu membaca, menulis calon mahasiswa, oke. Mampu menampilkan status kelulusan calon mahasiswa, oke. Nah sebenarnya admin ini hanya sebagai tambahan saya aja ya, karena berdasarkan fungsionalnya kan nggak ada admin. Tapi kalau misalnya berdasarkan fungsionalnya nggak ada admin, harusnya di apa namanya di use case-nya ada admin, harusnya ini ditambahkan ya, harusnya ditambahkan. Jadi misalkan kalau hanya berdasarkan fungsional ini cukup sampai calon mahasiswa aja ya udah selesai, nggak ada masalah. Kalaupun tidak ada admin, nggak menyalahi karena fungsionalnya memang nggak ada, gitu, nggak ada adminnya ya, nggak menjelaskan tentang adminnya. Gitu. Jadi ini sebagai tambahan boleh nanti ditambahkan ya di dalam fungsionalnya. Jadi misalnya adminnya dapat sistem mampu melakukan update status mahasiswa yang dilakukan oleh admin, misalnya seperti itu fungsionalnya, sehingga muncullah use case di sini, use case untuk aktor admin gitu. Nah, jadi intinya ketika kalian mencari apa sih objeknya atau mencari aktor yang terlibat, kalian harus membaca objek. Oleh karena itu pada saat membuat fungsional kemarin saya minta subjek, predikat, objeknya harus jelas. Kenapa? Ya mempermudah kalian sendiri sih intinya, mempermudah diri sendiri, bukan mempermudah orang lain, bukan. Mempermudah diri sendiri ketika kita mau membuat si use case-nya. Jadi kita nggak perlu buka lagi tuh deskripsi yang lama, tinggal kita baca aja deskripsi dari kebutuhan fungsional. Karena fungsionalnya udah jelas, ya udah tinggal kita masukkan ke use case-nya, begitu. Jadi untuk mencari aktor yang terlibat di sini, carilah objek yang ada di dalam fungsionalnya. Cari objeknya apa yang terlibat. Tuliskan di dalam use case. Udah, ya. Jadi aktor itu berupa objek, ya, atau berupa kata benda. Boleh misalnya terlibat dengan sistem bank tadi, ya udah sistem bank berarti kata bendanya yang dituliskan. Jadi aktornya itu berupa kata benda. Terus ini ya, lanjutkan lagi dengan bagaimana kita bisa mengetahui use case-nya. Nah, kalau use case-nya ini kita cari kata kerja atau verb yang ada di dalam fungsional ini. Ya, menghubungkannya nanti, pokoknya cari dulu yang bulatan-bulatannya atau kata kerja kumpulin. Nah, kita baca lagi ya. Sistem mampu membaca dan menulis data registrasi. Data registrasi ya, registrasi. Pendaftaran calon mahasiswa lengkap dengan ini, memberikan password kepada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat melakukan login. Itu login ya. Terus mampu membaca dan menulis setelah dilengkapi oleh yang telah dilengkapi oleh mahasiswa, mengisi data diri kemudian akan disimpan. Berarti isi data calon mahasiswa, data yang untuk dilengkapi oleh calon mahasiswanya ya. Ini isi data. Kemudian sistem mampu menampilkan status kelulusan. Berarti status kelulusannya kan, berarti dia bisa melakukan mengecek kelulusan. Di sini ada cek kelulusan. Ya, yang berdasarkan data yang telah disimpan. Nah, jadi di sini harusnya tadi kan ada update, ya udah kita tambahin berarti update status mahasiswanya yang dilakukan oleh admin. Jadi yang dicari di dalam kebutuhan fungsional untuk use case-nya itu adalah kata kerja atau verb-nya. Ya, kata kerja atau verb-nya yang dicari atau ditaruh di dalam use case. Udah dapat aktornya, udah dapat use case-nya, udah dapat. Nah, tinggal yang harus diingat ya, aktornya berupa kata benda, sedangkan use case-nya berupa kata kerja. Nah, tinggal kita menggarisi ya, membuat garis atau hubungan siapa yang bisa melakukan ini gitu. Nah, jadi ini juga ada salah sih. Jadi calon mahasiswa bisa melakukan login ya. Yang bisa melakukan registrasi siapa? Calon mahasiswa ya. Harusnya ada garis juga. Sorry, ada kesalahan. Terus calon mahasiswa juga bisa melakukan isi data calon, kemudian calon mahasiswa juga mengecek kelulusan.
Jadi dia yang benar-benar dia berinteraksi. Jadi kalau misalnya yang tidak ada interaksi, misalnya yang benar-benar tidak perlu ada garis ke aktor, itu memang yang aktornya itu nggak berinteraksi sama proses tersebut. Misalnya contohnya nih, misalnya di sini saya tambahkan satu use case baru, misalnya cek kelulusan itu misalnya ada algoritmanya, misalnya gitu ya, algoritma untuk menghitung atau merunut, anggap aja begitu, algoritma untuk merunut kelulusan gitu ya. Jadi ada proses algoritma atau dengan metode A misalnya, anggap aja begitu, proses algoritma A. Nah, ketika proses algoritma A itu kan dipakai di pada kelulusan, berarti di sini dipakai di sini ya, berhubungan di sini. Sedangkan calon mahasiswa kan nggak tahu, dia nggak perlu tahu bagaimana proses algoritma itu terjadi, atau proses algoritma atau pengurutan kelulusan itu mereka nggak perlu tahu kan. Pokoknya dia ngecek lulusan dapat, udah gitu loh, dapat lulus atau enggak gitu. Dia nggak peduli sama algoritma yang kita pakai, yang peduli hanyalah programmernya yang peduli, karena harus tahu algoritma apa yang dipakai untuk pengurutannya, misalnya begitu. Nah, jadi calon mahasiswa tidak perlu tahu atau tidak perlu ada hubungan dari calon mahasiswa ke proses algoritma. Seperti itu yang nggak perlu. Tapi kalau misalkan calon mahasiswa ngecek kelulusan, dia kan ngeklik sendiri kan, klik cek kelulusan, keluar selamat Anda lulus, misalnya begitu. Nah, itu berarti ada hubungan antara calon mahasiswa atau user sama apa yang dikerjakan. Begitu. Ya, jadi itu yang harus ada garisnya juga atau ada hubungan. Jadi yang memang terlibat langsung itu berarti ada garisnya. Tapi kalau yang tidak terlibat seperti ini tadi, proses algoritma, calon mahasiswa nggak peduli, dia nggak milih algoritma apa gitu kan, misalnya ada pilihan algoritma A, B, C, D gitu, nggak kan, pokoknya dia hanya nerima hasil aja, udah bodo amat sama algoritma gitu kan. Nah, itu dia nggak peduli kan sama algoritma, berarti algoritmanya itu hanya pada saat dicek lulusan digunakan, misalnya digunakan pada saat cek lulusan atau pengurutannya misalnya begitu. Nah, itu digunakan pada saat cek lulusan. Jadi nggak perlu ada hubungan ke aktor. Ya, jadi di sini bahwa kalian harus bisa tahu yang mana, dan juga misalkan di sini ada proses algoritma tadi, berarti pada saat cek kelulusan mana ya, mampu menampilkan kelulusan berdasarkan data yang disimpan dan diurutkan, misalkan, dan diurutkan dengan menggunakan proses algoritma A, misalnya begitu. Di fungsional juga harus jelas, harusnya dituliskan dan diurutkan dengan menggunakan proses algoritma A atau menggunakan metode A atau metode B. Nah, itu dituliskan di sini harusnya. Kalau memang misalkan ada, ya dituliskan. Nah, berdasarkan ini, jadi berdasarkan fungsional aja kalian sudah bisa membuat use case, gampang. Tapi asal fungsional jelas, lengkap. Ya, intinya begitu. Dan bukannya udah bikin fungsional, udah selamat tinggal fungsional, saya mau bikin use case yang baru, enggak gitu. Ya, jadi kita tetap melihat berdasarkan fungsional yang sudah ada, kita bikin use case. Jadi nggak 2-3 kali kita harus membayangkan lagi, bayangin lagi, enggak. Jadi berdasarkan fungsional. Nanti kita bikin skenario sama, berdasarkan use case ini aja kita bikin. Ya, nah itu yang perlu di garis bawahi ya, atau yang perlu ditekankan. Kemudian satu hal lagi, kadang-kala mahasiswa juga kadang membuat output itu sebagai proses. Jadi kalian harus ingat, di use case itu adalah yang use case di sini ya. Use case ini adalah proses. Jadi kalau proses itu tahu kan, ada input, ada proses, sama ada output. Gitu. Jadi satu proses itu terdiri dari input, ada inputnya, ada apa yang harus dikerjakan, dan ada outputnya. Di awal kan kalian pada saat belajar algoritma kan, kalian disuruh melakukan apa gitu. Tapi ada inputnya kan, ada inputnya, kemudian prosesnya apa, kemudian hasilnya apa. Nah, jangan sampai yang ditulis di sini hanya outputnya aja. Jangan sampai yang ditulis di sini hanya outputnya aja. Misalkan yang ditulis laporan.
Laporan itu menjadi use case. Bukan. Dia hanya output. Dia hanya keluaran dari output dari yang dihasilkan oleh sebuah proses gitu. Ya. Jadi jangan cuma laporan itu hanya output. Jangan sampai kalian letakkan dia sebagai proses atau sebagai use case. Jadi hati-hati ketika kalian memilih use case. Jadi makanya selalu diingatkan kalau kalian membuat use case yang menjadi use case itu adalah kata kerja. Karena dia berupa proses, bukan kata benda. Kalau kata benda berarti pasti dia berupa kalau nggak input output jadinya. Dia bukan proses, nggak ada kerja di sana, nggak ada yang dilakukan, gitu. Ya, jadi itu yang harus digarisbawahi ketika use case. Kesalahan-kesalahan yang sering sekali terjadi di mahasiswa ketika khususnya yang sering terlihat itu pada saat TA. Ya, pada saat skripsi itu kelihatan banget. Kesalahannya itu yang paling sering kelihatan atau sering terjadi. Nah, nanti untuk include sama extend itu nanti kelihatan pada saat di skenario. Pada saat di skenario baru nanti kelihatan banget untuk yang terutama untuk include. Untuk include nanti kelihatan pada saat di skenario. Dia akan menjadi kondisi awal begitu. Ya, tapi sebenarnya di sini kita boleh taruh input, tapi nanti di penjelasannya itu ada di skenario use case. Itu ya. Oke, functional apa yang perbuat? Use case ya, ini akor, tadi ada boundary, kemudian asosiasi. Kalau mau ada generalisasi ya, generalisasi tandanya seperti ini. Extend juga seperti ini ya, include juga sama, dibedakan ekstra tulisannya aja, extend sama include. Oke. Itu sebenarnya mudah-mudah gampang susah ya untuk si use case ini. Yang pasti itu tadi yang harus saya tekankan bahwa biasanya kalau saya lihat di TA itu biasanya kebanyakan juga mahasiswa udah definisikan fungsionalnya. Udah, fungsional tinggallah fungsional, use case saya bikin yang baru. Gitu. Enggak gitu. Ya, jadi fungsionalnya ngomong kemana, use case-nya ngomong kemana. Enggak nyambung. Misalnya contohnya kayak gini tadi. Di sini nggak ada admin, di sini tiba-tiba muncul admin. Nah, harusnya kan adminnya ada juga di sini. Apakah adminnya mau dihapus atau adminnya mau ditambahkan sebagai di dalam fungsionalnya? Pilihannya ada dua, cuman itu. Kalau mau dihapus ya udah hapus, berarti nggak ada adminnya. Tapi kalau misalnya, oh harus wajib Bu ada adminnya, ya udah tambahin jadi fungsional. Itu pilihannya. Jadi kadang fungsionalnya ada 10, use case-nya ada 3. Terus ditanya, misalnya fungsional 1 itu merujuk ke yang mana, use case yang mana. Misalkan kalau ini kan registrasi merujuk ke use case yang registrasi. Terus fungsional yang login merugus di sini kan masih login, ya ini login gitu ya. Tapi kadang misalnya ditanya fungsional 1 merujuk ke ini. Fungsional 2 merujuk kemana di dalam use case nggak ada, hilang. Atau kebalikan. Tiba-tiba di fungsional nggak ada, tiba-tiba di use case muncul. Nah, muncul di mana ini? Gitu. Jadi dia harus ini ya, nggak boleh sendiri-sendiri. Sampai nanti di ujung nanti. Bukan setelah bikin fungsional, bye-bye fungsional, saya bikin use case, setelah bikin use case mau bikin skenario, bye-bye use case, saya mau bikin skenario, enggak. Tapi ada kelanjutan dari sebelum-sebelumnya. Makanya nanti harusnya di ujung itu ada tabel runutan. Mulai dari fungsional 1, jadi use case yang mana, jadi skenario yang mana, jadi activity yang mana, jadi diagram sequence yang mana, jadi use class yang mana. Harusnya ada runutan. Sehingga nanti pada saat pengujian itu larinya ujungnya nanti pengujian ya. Di pengujian apakah semuanya itu sudah fungsionalnya sudah terpenuhi atau belum, atau sudah diterapkan semua atau belum. Nah, itu larinya ke pengujian. Ya, ujung-ujungnya ke sana. Seperti Oke, sampai di sini tentang use case. Ada yang mau ditanya nggak? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanya.
mengenai use case-nya. Silakan. Belum ada? Baik, kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin langsung aja ya. Sebentar. Oh, ada yang belum ada. Oke, baik. Kalau belum ada yang mau ditanya, mungkin langsung aja. Kita langsung masuk ke diskusi kelompok. Bentar. Saya bukain dulu. Mana ya? Reguler. Oke, diskusi kelompoknya adalah ya kalian harus bikin use case. Harus bikin use case berdasarkan kalkulator yang kemarin. Jadi berdasarkan fungsional yang sudah kalian sebutkan, yang sudah kalian buat kemarin, kemudian kalian bikin use case-nya. Jadi bikin use case-nya ini halaman, nah udah saya tambahin. Sudah ya? Oke. Oh, udah ya udah. Bentar, kita sambil ngitung, lihat aja ya. Kita ini aja berarti. Menentukan konfigurasi default, memilih operator, memilih bilangan, angka Romawi, angka Arab. Ini ya. Menentukan konfigurasi default, menentukan konfigurasi awal. Oke. Kemudian memilih operator. Memilih operator. Prosesnya adalah memilih operator. Operator logika atau operator aritmatika gitu ya. Terus memilih bilangan. Menurut saya ini bukan begini. Ya, kenapa? Pertama, operator aritmatika sama operator logika itu kan adalah objek. Ya, berupa benda. Ya, berupa benda. Jadi usernya menentukan konfigurasi. Usernya juga akan memilih operator, usernya akan memilih bilangan. Udah. Terus usernya akan menghitung. Gitu kan? Dia klik apa namanya? Klik misalnya ketik 1 tambah 2 gitu kan. Itu kan adalah proses menghitung atau proses perhitungan lah ya. Yang menghitung ya, mau kalkulasi ya, jangan menghitung ya. Kalau menghitung nanti menghitung apa ditanya ya, proses kalkulasi seperti itu. Nah, menampilkan hasil. Nah, ini yang saya bilang. Jadi menampilkan hasil itu adalah hanya sebuah output aja. Jadi ini aritmatika, logika itu angka Arab sama angka Romawi itu ada sebagai objeknya. Jadi bukan proses. Ya, dia bukan proses. Dan menampilkan hasil itu juga bukan proses. Dia sebagai output dari hasil menghitung, proses menghitung tadi. Nanti silakan diperbaikin. Terus yang kelompok 2, menghitung konfigurasi logika menampilkan hasil. Iya, sama. Jadi begitu. Ya, jadi menghitung, usernya juga melakukan konfigurasi ya, atau usernya mengkonfigurasi dia logika atau aritmatika, melakukan proses konfigurasi gitu.
Tapi kalau untuk menampilkan hasil, dia nggak mengambilkan hasil. Bukan nggak mengambilkan hasil, bukan proses menampilkan hasil. Karena hasil ini adalah hasil dari perhitungan. Hasil dari output dari proses menghitung. Jadi cukup dua aja. Menghitung kalkulasinya sama melakukan konfigurasi. Jadi cukup dua use case saja yang dibuat. Begitu. Ya. Oke. Silakan. Kalau ada yang mau ditanya berdasarkan apa yang sudah kalian buat. Ya, seingat saya sudah pernah. Kemarin yang diganti ya, saya minta kalian bikin. Silakan berdasarkan ini. Jadi untuk operator ini nggak perlu karena dia berupa objek. Ya, karena dia berupa objek, dia yang akan dikelola gitu ya. Jadi proses memilihnya aja, memilih bilangan sama memilih operator boleh itu. Sebab itu adalah sebagai proses pemilihan. Ada apa sih? Jika gitu ya. Jika dipilih aritmatika maka apa? Jika dipilih apa maka apa? Ada alurnya. Tapi kalau operator aritmatika apa alurnya? Nggak ada kan? Prosesnya apa? Ya udah operator aritmatika. Proses apa? Nggak ada. Karena use case ini adalah sebuah proses, bukan sebuah objek atau bukan sebuah kata benda. Ya, menampilkan hasil. Ya, hasil juga. Menampilkan hasil ya udah, hasil itu hanya sebagai output dari menghitung nanti. Nanti menampilkan hasil itu perlu menjadi kondisi akhir kalau di skenario apa sih? Skenario use case ya, dia akan menjadi kondisi akhir. Begitu. Dari menghitung. Ada yang mau ditanya? Silakan. Enak ya kalau cuma 2 kelompok. Belum? Baik, kalau belum ada, silakan diperbaikinnya jangan ditumpuk ya, di sebelahnya, ya tambahkan page 1 lagi, page 3, use case, kasih misalnya namanya use case versi 2, gitu. Yang pertama tadi ganti use case versi 1, berarti nanti kalian tahu kesalahannya di mana, oh menjadi seperti ini, oh menjadi seperti ini, ya. Use case versi 2. Nah, jadi sekalian ngajarin kalian ada histori. Kerja itu harus ada histori. Ya, jadi jangan sampai apa yang sudah dikerjakan kemarin udah dilupain. Kita jadi nggak tahu apa kesalahan. Nah, sebenarnya kalau untuk membuat dokumen dari perangkat lunak ya, dokumen perangkat lunak itu harus ada histori seperti ini. Gitu. Jadi historinya jelas apa yang dilakukan, apa yang diperbaiki. Silakan. Dan ada yang mau ditanya? Belum? Kalau belum ada yang mau ditanya, sekarang silakan kalian masuk ke dalam breakout room. Silakan diskusi dan perbaikin aja. Tinggal diperbaikin aja use case yang sudah dibuat kemarin. Ya, silakan diperbaikin di file page berikutnya. Kemudian sebentar, satu lagi. Saya lihat dulu. Use case. Oh ya, berarti minggu depan lagi. Sabtu ya, Sabtu UTS-nya ya. Baik. Oke. Oke, kalau gitu saya pindahkan kalian ke breakout room ya. Silakan dipilih sendiri breakout room-nya. Saya kasih waktu kayaknya nggak lama ya. 15 menit aja ya. 15 menit aja, silakan diperbaikin. 15 menit baru kita kembali lagi. Saya open, silakan dipilih sendiri room-nya. Ya, silakan join.
Oke ya, udah balik semua belum? Udah ya, baik kita lihat lagi. Jadi di sini, nah sekarang saya tanya lagi nih, user melakukan proses menghitung. User melakukan proses konfigurasi nggak? Kelompok berapa ini? 2. Yang melakukan konfigurasi siapa? Kelompok 2. Siapa nih? Angga, Dias, Wahyu, Syauki, Widya. Siapa yang melakukan proses konfigurasi? User kan? User. User. User, ya. Jadi harusnya user. Ada garis juga dari user ke konfigurasi. Begitu. Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi karena memang dia yang masukkan konfigurasi kan. Jadi ya user juga ada garis ke konfigurasi. Nah, saya tadi lupa ya, ada panah ya. Harusnya nggak boleh ada panah nih yang untuk asosiasi ini. Jadi dari user ke proses itu panahnya panahnya garisnya yang kosong aja, nggak ada panah. Tapi kalau yang include ada panah memang. Tapi kalau yang dari user ke menghitung atau user ke konfigurasi itu yang asosiasi ya hubungannya. Jadi dia nggak ada panahnya, begitu. Ya, jadi silakan diganti. Kelompok 2 sama sih sebenarnya intinya. Dari user ke yang memilih operator siapa, yang memilih bilangan sama melakukan kalkulasi siapa? User ya. Kelompok 2. Sama, berarti harus digarisin juga. Udah. Ini udah nggak ada garis doang ya, nggak ada panah. Udah, oke. Seperti itu. Ya, jadi selain kita menentukan use case-nya apa, prosesnya apa, siapa yang melakukan gitu, itu juga harus diperhatikan ya. Jadi kalau ada siapa yang melakukan proses itu, siapa yang melakukan, kalau misalnya user melakukan langsung atau secara direct ya udah garisin begitu ya. Oke, silakan diperbaikin. Jadi nggak usah di versi 3, silakan langsung diperbaiki aja di versi 2 ya. Ada yang mau ditanya lagi? Kayaknya kesalahannya udah, kalau udah benar itu udah oke lah menurut saya. Ada yang mau ditanya? Belum? Baik, kalau misalnya belum ada yang mau ditanya, silakan diperbaikin. Yang tadi di versi 2 diperbaikinnya, di versi 2 aja, nggak usah di versi 3, nggak usah, silakan diperbaiki. Nanti hari Sabtu kita ketemu lagi, kita UTS-nya dari awal sampai use case ini. Gitu. Ya. Mungkin untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau misalnya masih agak harus cepat karena saya juga masih kurang enak badannya. Terima kasih dan saya tutup perkuliahan kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.